warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu Yayu? Ana dari Jakarta, Ya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ana mau bertanya, anak sih sebenarnya sudah di pondok, tapi Ana sempat ada rasa sedikit gimana ya. Jadi waktu Ana masukkan anak ke pondok itu memang agak sedikit memaksa. Jadi dia itu lulus SMP dan sekarang SMA. Dia sempat bilang, Umi, aku mendingan sekolah di sini, Mi, STM. Nanti kan kelas 2 juga sudah bisa PKL, sudah bisa menghasilkan uang. Terus Ana jawab begini, sayang nak, bukannya apa? Kamu itu sudah punya hafalan walaupun sedikit. Kalau kamu sekolah STM, itu hafalan akan hilang, saya bilang. Umi ini bukan nggak butuh uang kamu, Umi cuma butuh kamu bisa memberikan mahkota Umi nantinya di akhirat, saya bilang gitu. Nah, si anak sempat ngomong begitu, tapi saudara anak sih sepupu sempat bilang, Mbak begitu sama saja memaksakan bukan memaksakan, jadi mengekang kebebasan anak. Dia sempat bilang begitu. Saya bilang, saya begini untuk akhirat. Jadi kadang suka ada rasa bimbang sedikit di hati, gimana ya Ustazah untuk ngilangin itu gitu. Apakah benar saya ini mengekang kebebasan anak gitu, tapi kan saya berharap untuk akhiratnya dia nantinya gitu. Mohon pencerahannya Ustazah. Ya. Baik Ibu, insyaallah. Iya, syukran Ustazah. Assalamualaikum. Wa iyyaki fajazakillahu khairan. Afwan. Baik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah ya. Kita itu diri kita orang tua, pasti kita itu menginginkan yang terbaik untuk anak kita. Saya yakin tidak ada seorang ibu yang tidak menginginkan kebaikan untuk anaknya. Tapi terkadang kita itu sedikit memaksakan anak kita untuk melakukan sesuatu untuk kita, ya, bukan untuk kebaikan anak kita, tapi untuk diri kita, ya. Sebelum anak kita itu benar-benar menerima dengan tulus, ya, apa yang akan kita perintahkan, kita paksa. Nah, misal contoh real misalnya ya, bukan ke pondok, misal contohnya anak-anak kita sholat. Ayo nak, sholat nak, udah adzan. Ayo nak, cepet nak, sholat nak, pergi ke masjid. Sedangkan kita belum memberikan ilmu kepada anak-anak kita, untuk apa kamu sholat nak? Apa tujuan kamu sholat itu? Apa yang kau dapatkan kalau kamu sholat? Kita belum berikan itu kepada anak-anak kita. Kita tidak menggunakan masa 7 tahun sampai 10 tahun untuk memberikan arahan-arahan itu. Ya, sehingga anak-anak kita akhirnya dia sholat karena dipaksa oleh orang tuanya, bukan karena takut kepada Allah. Bukan karena dia mengharapkan sesuatu yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dengan pesantren, begitu pula dengan mondok. Kita pengen kebaikan untuk anak-anak kita. Tapi terkadang kita itu seakan-akan ya, kita memaksa anak kita, ayo nak, kamu masuk pondok. Belum memberikan, kenapa kamu masuk pondok nak? Apa yang menjadi tujuan kamu untuk masuk pondok? Dialog. Kalau memang anak kita misalnya punya keinginan ya, Bu, saya tuh nggak mau masuk pondok karena ini. Nah, terus ibu punya keinginan juga. Tapi nak, kalau kamu nggak masuk pondok itu kan nanti hafalannya hilang. Coba nanti tanya lagi, kira-kira ada nggak jalannya? Kalau kamu nggak masuk pondok, tapi hafalanmu tetap terjaga. Coba dengarkan. Mohon maaf ya, ini nasihat untuk diri saya terlebih dahulu, ya. Dan untuk teman-teman semuanya, terkadang kita itu orang tua ya, apalagi ibu, itu kita lebih mudah berbicara, lebih cepat berbicara, lebih cepat mengomel daripada kita mendengar pendapat anak kita. Nah, berikan dulu kesempatan anak kita berbicara. Karena teman-teman yang dimuliakan Allah, ada anak-anak yang dia tidak masuk pondok pesantren, tapi dia menjadi seorang penghafal Al-Quran. Kalau memang itu yang kita mau, maka coba untuk berbicara baik-baik. Misalnya kita bisa, kalau memang anak kita tidak mau masuk pondok pesantren, tapi misalnya dia menjadi penghafal Al-Quran, kita berikan porsi yang lebih banyak dia untuk menghafal Al-Quran. Kita berikan guru yang terbaik, karena kalau kita berikan guru yang terbaik, dia akan lebih melesat lebih cepat. Jadi seharusnya kita orang tua itu adanya ruang diskusi ya, adanya ruang diskusi dengan anak-anak kita. Biarkan anak-anak kita berbicara,
Karena kalau kita paksa mereka tanpa kita mendengarkan apa yang ada dalam diri anak-anak kita, hati anak-anak kita, ya, kita tolak ketika mereka berbicara, itu nanti dampaknya sangat besar ya. Nanti dia di pondok itu tidak melesat hafalan Qur'annya ya. Jadi kita coba karena anak ibu sekarang sudah di pondok, coba kalau pas jenguk ya atau pas dia pulang itu coba hargai perasaannya, tanya lagi, gimana nak sekarang nak masuk pondok, bahagia ndak ya. Syukur-syukur alhamdulillah jika Allah berikan hidayah ya, dia diberikan hidayah oleh Allah ketika di pondok dapat tausiah dari ustadz bahwasanya mencari ilmu agama itu adalah yang paling diprioritaskan, dan pondok ini adalah tempat yang paling baik untuk kamu menuntut ilmu. Ada anak-anak berubah pikirannya, yang tadinya awalnya tidak mau di pondok setelah mendengar ustadznya berkata demikian, kemudian dia pulang ke rumah dan dia berterima kasih kepada ibunya, ibu terima kasih sudah memondokkan saya karena ternyata di pondok saya bisa belajar ilmu agama. Ada. Jadi luangkan waktu ngobrol, diskusi dengan anak-anak kita, apa yang saat ini anak-anak kita rasakan, itu yang seharusnya kita ibu-ibu semuanya lakukan ya. Sekali lagi, berikan anak-anak kita ruang dialog, ruang diskusi, dengarkan apa yang menjadi jeritan hatinya. Kalau misalnya memang itu adalah sesuatu yang tidak Allah ridhoi, boleh kita untuk mengarahkan anak-anak kita kepada sesuatu yang Allah ridhoi. Kita beri tahu. Jangan kita lepaskan anak-anak kita ya ke sesuatu yang tidak Allah ridhoi karena bablas. Ya. Kita katakan nak itu tidak boleh, Allah tidak suka nak. Ya. Yang Allah suka itu ini A, B, C, D. Kamu mau pilih yang mana? Ya. Subhanallah. Dan ini bekal yang memang harus kita miliki sebagai orang tua ya. Bagaimana cara berkomunikasi dengan anak-anak? Kita tidak bisa mendapatkan itu di sekolah ibu-ibu. Saya sangat mengapresiasi kepada komunitas-komunitas yang saat ini sudah membuat sekolah-sekolah ya. Kalau di Yogyakarta ada sekolah ibu ya, Masya Allah. Ada komunitas-komunitas lain yang mungkin ya ada sekolah persiapan seorang wanita misalnya untuk menjadi seorang istri dan seorang ibu. Di situ dipelajari itu bagaimana persiapan untuk menjadi seorang ibu, bekal untuk menjadi seorang ibu, nanti bagaimana mengurus anak. Masya Allah, itu hanya bisa kita dapatkan di universitas-universitas kehidupan, tidak bisa kita dapatkan di sekolah-sekolah formal ya. Barakallahu fiik.